Selamat malam. Hari ini gue ditemani oleh Bang Mahpus Abdullah, pengamat politik bawah tanah. Harus grassroots. Nah, ini kalau yang selalu terinjak-injak gitu. Yang selalu terinjak. Politik terinjak-injak. Politik bukan belah bambu ya ini. Ya, tapi terinjak gitu. Terinjak-injak. Kalau bambu kan satu diinjak satu diangkat iya. gitu kan. Kalau kita giliran diinjaknya terus. Diinjaknya terus itu. Gak sampai keangkat ya. Gak bisa keangkat. Muncul sedikit injak lagi gitu kan. Muncul dikit injak, injak. Oke. Bang, ini kan kita mau pilpres nih, pemilu kan bentar lagi ya. Nah, kalau kita lihat kan ada 3 kandidat nih. Iya. Ada Anies, ada Prabowo, ada satu lagi siapa? Ganjar gitu kan. Iya. Kalau kita lihat dinamika politik hari ini gitu, ini menurut gua nih ada calon yang dipaksakan untuk menang nih bang. Iya, semua orang berpolitik tuh mau menang. Mau menang ya, tapi memang ini ada yang dipaksakan banget gitu. Semua pengen menang, semua ingin memaksa menang. Memaksa menang. Gitu. Cuman bedanya adalah dia punya kesempatan untuk memaksakan atau tidak. Dan punya alat-alat untuk memaksakan itu gitu. Termasuk apakah menggunakan kekuasaan, apakah menggunakan uang. Kan politik itu kan yang merebut kekuasaan, kemudian merampok sumber daya sebesar-besarnya untuk kemudian merebut kekuasaan lagi. Oke. Jadi berkuasa itu ya bagi mereka harus terus berkuasa. Tidak ada orang kekuasaan itu tidak pernah puas. Tidak ada orang yang cukuplah saya 10 tahun, anak saya nanti belakang aja gitu kan. Anak saya nanti kalau dia udah pada masanya. Enggak, kalau ada yang bisa mempersiapkan, makanya SBY mempersiapkan AHY, kemudian yang lain juga. Puan, kan? Cuman Puan agak berproses gitu kan. Ada prosesnya. Tidak dipaksakan menjadi ketua partai. Emang ada yang dipaksakan jadi ketua partai gitu? Banyak sekali kan tokoh-tokoh yang akhirnya menaruh anaknya gitu. SBY salah satunya. Kemudian juga Jokowi memaksa anaknya Gibran, bagaimana caranya supaya masuk. Ada juga yang dipaksakan jadi ketua Lakpesda Menu gitu. Udah keren-keren ketua PSSI, kok mau jadi ketua Lakpesdam gitu kan? Iya. Oke lah, itu skip gitu. Nah, ini kan kita mau berbicara tentang peluang dari ketiga kandidat ini gitu loh. Iya. Nah, jadi begini, kalau menurut asumsi saya, orang yang tidak dibayar kan? Iya, orang yang tidak dibayar. Iya, karena orang yang terus diinjak gitu deh. Emang ada juga yang dibayar ya? Iya, semua survei itu kan kalau nggak dibayar siapa yang membiayai gitu kan? Oke. Basa-basi aja yang selain itu kan. Ya, mungkin ada yang benar melakukan survei, tapi sebagian besar kan pesanan. Oke. Itu kan kita hanya bisa membaca psikologi massa di sekitar kita. Kita bisa tanya beberapa orang, misalnya gini, di rumah saya ini ada sekitar 4 orang. Jadi mereka punya pilihan masing-masing karena anak-anak semua sudah pandai dengan teknologi sekarang. Tidak bisa lagi kita bohongin mereka itu bahwa ini lebih alim loh, ini lebih nasionalis loh, ini lebih tidak bisa lagi. Dan ini melanggar konstitusi, apa segala macam itu ya mereka udah tahu semua. Jadi jangan berharap masyarakat, mungkin yang di kampung-kampung yang tidak ada teknologi sih masih bisa ya dibodohi ya. Karena ada psikologi yang paling buruk di negara kita ini kan. Orang bodoh itu merasa benar. Artinya ada sebagian orang yang merasa dengan mendapatkan uang saat disuruh mencoblos, mereka merasa benar. Padahal 5 tahun berikutnya mereka terus dibodohi dengan berbagai macam cara. Ada yang dikasih sembako, kemudian mereka, itu pemimpin itu baik banget ya, bagi-bagi terus gitu kan. Bagi susu gitu. Bagi susu. Asal jangan susu tambah asam folat kan. Nanti mati anak-anak kasih asam folat gitu kan. Enggak, masalahnya kan susu yang dibagikan itu kandungan gulanya lebih tinggi daripada asam sulfat, maksudnya bukan asam folat. Folat itu ya benar gitu. Saya kan juga salah kata-kata gitu. Asam sulfat ya? Asam sulfat. Buat aki mobil gitu. Jadi rontok semua tuh perut anak-anak kita, ibu hamil rontok semua. Oke. Ini Bang, tadi bicara tentang kebohongan. Di Indonesia ini orang yang nggak pinter, orang bodoh itu banyak disanjung-sanjung kata abang gitu kan. Iya. Sehingga dia memproduksi kebohongan apapun dianggap benar gitu kan. Nah itu
kayak gimana gitu loh. Contohnya siapa gitu loh, Bang? Ya banyak lah, kalau kita sebut nanti kita dituntut dong. Tapi kan Rocky Gerung juga dituntut dicabut lagi tuh. Rocky Gerung beruntung aja dia nggak nyampe. Oke, menurut Abang dari 3 paslon itu, siapa kira-kira yang apa ya, peluang menangnya besar gitu loh, Bang? Menurut saya ketiganya berpeluang besar. Asumsi ini asumsi. Dari segi suara kira-kira berapa persen dari ketiganya itu? Karena Pilpres itu tidak relevansi dengan pemilihan calon legislatif. Iya, iya, iya. Jadi seberapa pun orang membayar untuk calegnya, Iya. dia terima oleh masyarakat, tapi dia mempunyai pilihan presiden sendiri. Oke, jadi meskipun masyarakat memilih partai B, tapi presidennya partai A gitu. Iya, presidennya bisa jadi dari koalisi yang lain gitu kan. Oke, oke, oke. Misalnya begini ya, saya berasumsi tidak ada pasangan yang melebihi dari 39%. Apalagi 50+1. Itu ya mimpi boleh aja, mimpi boleh aja. Mungkin ya itu kalau curang sih ya, dengan segala kecurangan bisa terjadi gitu kan. Dengan 4 kulipat sulap-sulap kan orang kita ini memang korupsi itu budaya kita. Iya. Makanya saya bilang, kenapa sih pemilih itu nggak pakai sistem digital aja gitu loh? Kenapa harus ke kotak suara gitu? Toh buktinya dua-duanya juga sama dicurangi kan? Iya. Bisa-bisa dicurangi. Atau kalau mau praktis lagi nggak usah pemilihan gitu, Iya. langsung tunjuk Gibran aja gitu kan, supaya menerus gitu. Kenapa nih Bang? Kok Abang sentimen banget sama Gibran itu? Nggak juga, saya kan begini ya. Saya hanya memprediksi asumsi saya maksimal 39%. Oke. Jadi umpama itu taruhlah kita sebut Prabowo. Pasangan Prabowo Gibran itu ya mungkin 37-39. Oke. Tidak akan lebih dari 40 lah. Kemudian ada Ganjar dan Anies memperebutkan sisanya yang 60% itu. Bisa jadi Ganjar 34 atau Anies sisanya, atau Anies yang pasangan 34, Ganjar sisanya. Nah ini maka akan ada 2 putaran. Saya memprediksi yang sangat mungkin tuh 2 putaran. 2 putaran. Dan kalau dulu saya pola berasumsi begini, akan ada 2 putaran dan siapapun di putaran kedua itu Ganjar masuk putaran kedua, maka presidennya yang bukan Ganjar, entah Prabowo atau Anies. Saya berasumsi berbeda. Prabowo masuk putaran kedua, tetapi siapa lawan berikutnya itulah yang akan menjadi presiden. Ya kita sekadar berbeda dengan. Misalkan putaran kedua itu adalah Prabowo lawan Ganjar. Iya Ganjar yang jadi presiden. Atau Prabowo lawan Anies, Anies yang jadi presiden. Kok bisa begitu bacaan Abang? Ya supaya berbeda. Kalau nggak berbeda kan nanti nggak ada manfaatnya orang mendengarkan kita. Enggak, ini asumsi Abang atau asumsi ini hasil dari observasi Abang di gerakan bawah tanah ini gitu. Arus bawah tanah ini menginginkan. Tapi saya tidak yakin Prabowo itu akan menang di Pilpres. Alasannya? Sangat tidak yakin. Karena begini ya, pasangan Prabowo ini yang oleh Tempo disebut sebagai produk gagal reformasi dan anak haram konstitusi, Mahkamah Konstitusi. Ini kan kalau kita merunut-runut ya, Prabowo itu besar di Pilpres sebelumnya, 2 Pilpres sebelumnya. Karena apa? Karena dukungan suara umat Islam yang anti dengan Jokowi dan PDIP. Sehingga itu tidak ada punya pilihan lain. Maka larinya ke Prabowo. Andai dulu ada 3 pasangan, mestinya Rika berpasangan dengan siapa gitu. Bisa jadi Rika dapat dukungan lebih besar lagi. Tapi tidak. Jadi suara Prabowo 2019 itu mayoritas suara umat Islam. Umat Islam. Yang itu berada dalam satu komando namanya Barisan Umat Islam Petamburan. 212 lah. 212 dan yang lain-lain lah. Ini kan pasti dalam mereka sebagai orang yang sangat mengagumi dan dengan Habib Rizik. Jadi Habib Rizik itu dianggap sesuatu yang memberi mereka petunjuk
untuk menguatkan Prabowo saat itu. Jadi referensi umat Islam lah untuk memilih pilihan politiknya. Saat ini Prabowo melalui Grace Natali yang diucapkan oleh Grace Natali bahwa menyesal memakai suara umat Islam itu. Artinya Prabowo telah mengkhianati umat Islam yang begitu besar yang mendukungnya. Suara terbesar. Begitu juga dengan dia ternyata masuk ke kabinet Jokowi. Kalau mau cuman jadi menteri ya ngapain jadi capres gitu kan, pasti dipilih jadi. Suara Prabowo 2019 itu sekitar 40 berapa persen tuh Bang? 46%. Nah, itu suara umat Islamnya kira-kira berapa persen dari situ? Saya memprediksi itu ya sekitar 20 25. Iya. Berarti suara Prabowo selain itu? Iya. Berarti hanya berapa belas persen atau berapa? Iya, 19 sampai 22 lah paling lah. Artinya kalau sekarang 2024 digabung suara Prabowo dan suara Jokowi itu kira-kira berapa persen? 30 tadi bilang? Iya. Emang suara Jokowi berapa? Kan dia sudah 2 periode. Gini, Jokowi itu dianggap orang baik. Oke. Sehingga tingkat approvalnya juga baik. Oke. Berdasarkan survei itu. Tetapi orang yang taat kepada Jokowi itu tidak sebesar itu. Artinya dia memilih dukungan kepada Prabowo Ganjar, mungkin yang patuh ya paling 12%. Sehingga dengan asumsi bahwa Prabowo memiliki suara 19%, tambah Jokowi 31, sisanya kan oportunis itu. Ya. Tadi Abang bilang bahwa orang-orang yang mendukung Jokowi itu adalah kebanyakan orang-orang yang lahir dari reformasi itu sendiri. Ya, jadi begini. Dahulu lawan dari Prabowo Jokowi itu adalah satu basis nasionalisme yang PNI, Marhaenisme yang dibangun oleh PDIP sejak Soekarno. Oke. Kemudian bergabung dengan anti Orde Baru. Karena Prabowo sebagai representasi Orde Baru. Oke, jadi yang Marhaenis gabung dengan yang reformis? Iya, reformis. Oke. Maka muncullah sosok Jokowi yang seolah-olah sederhana, kemudian tidak cacat moral, HAM gitu kan. Berhadapan mereka itu diharapkan untuk membangun demokrasi, diharapkan melanjutkan sistem kita berdemokrasi dengan baik agar memajukan bangsa ini dengan baik. Tiba-tiba Jokowi memasang anaknya menjadi calon wakil presiden yang mana berpasangan dengan orang yang bertentangan dengan reformasi gitu. Orang yang bertentangan dengan reformasi. Jadi orang-orang reformis itu sangat sakit hati dengan fakta ini. Sehingga pasti mereka tidak akan memberikan dukungan. Maka praktis Prabowo hanya didukung oleh basis Gerindra, Orde Baru, yang juga sebagian saja. Kemudian pendukung Jokowi yang relawan juga sebagian saja. Jadi ya itu tadi asumsinya. Apalagi kan banyak isu lah Prabowo ini kan. Prabowo ini agak unik sedikit pemimpin calon presiden yang satu ini. Dia dipecat oleh Dewan Kehormatan Perwira. Yang salah satunya adalah Wiranto, ada Pak Agung Gumelar yang sangat kita hormati, ada Pak SBY yang sudah presiden. Tiba-tiba mereka ini mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden. Ini padahal mereka adalah orang-orang yang memecat Prabowo. Mereka yang memecat Prabowo saat sidang Dewan Kehormatan Perwira tahun 98. Mungkin kamu 98 umur berapa? 98 saya masih umur 2 tahun. 3 tahun lah. Makanya ini harus dibaca juga oleh masyarakat, sejarah-sejarah seperti ini harus tahu. Dengan cepat mereka melupakan sejarah itu. Ya apapun itu dengan kepentingan politik lah. Iya, pasti dengan SBY berharap tadinya kan AHY bisa cawapresnya Anies. Supaya apa? Supaya Demokrat mendapat menyelamatkan partai lah, efek domino dari ini. Iya, efek ekor jas namanya kan, bahwa ternyata Surya Paloh punya calon lain.
sepupu Rika gitu kan. Iya. Bukan saudara kembar, beda ayah, beda ibu gitu. Beda ayah, beda ibu, tapi kembar. Kembar gitu kan. Namanya Cak Imin gitu kan. Yang lebih senang dipanggil Gus Imin. Gus Imin hari ini ya. Oke, Bang. Dari 3 kandidat itu, sebetulnya kan kalau partai yang ideologis itu ada di 2 kandidat. Iya. Yaitu partai PDI, itu kan ideologisnya Marhaeni. Iya. Nah, terus PKB dan PKS Iya, itu partai yang punya basis ideologis itu. Nah, sedangkan di pasangan Prabowo nih nggak punya partai basis ideologis. Dia punya ideologis juga. Ya, hanya sebatas nasionalis biasa aja. Dia sebagian besar didukung oleh ideologis Soekarno-Hatta. Yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Soekarno-Hatta tidak dipisahkan. Soekarno sendiri atau Hattanya sendiri Tidak gitu. bisa. Harus gabung. Harus ya? digabung. Oh, ideologinya Soekarno-Hatta. Nah, Bang, ini kan pencalonan Gibran ini adalah angin segar atau aura baru gitu loh untuk Indonesia gitu, bahwa ada loh pemimpin muda masa depan bangsa gitu. Ini ya, saya jelaskan ya. Kita kan menghadapi bonus demografi ya, yang Ya. mana DPT itu banyakan anak muda hari ini kan. Ini anak muda yang berharap punya kesempatan dipilih setelah Gibran terpilih ya. Ini harus diingat. Gibran umpama menang pasangan Prabowo dan Gibran, Oke. maka Gibran akan menjadi wapres selama 5 tahun. 5 tahun. Setelah itu dia akan jadi Nyapres. presiden 10 tahun. 10 tahun. Jadi 15 tahun. 15 tahun. Ditambah lagi nanti Kaisang. 2 periode juga Kaisang. 10 tahun. Ya, 25 tahun. Yang setelah 25 tahun nanti Janetes kan udah besar lagi tuh. Iya, nyawapres lah dulu kan. Bisa capres, bisa cawapres gitu kan. Nah, ente di mana? Sudah 60 tahun ente baru bisa berperan lagi. Jadi untuk menunggu estafet dari keluarga Jokowi ini kita butuh 60 tahun. 6 tahun dulu. Kamu sekarang berapa? Saya sekarang 28. 28. Ditambah tadi 35. 35 ya. Berarti kamu 60 lagi. Iya, 60 sekitar 60 lebih. Nah, baru kamu bisa berpartisipasi sebagai anak muda. Ya udah gak muda lagi dong. Iya kan, tadi kan anak muda, angin segar. Itu tidak apa. Seorang anak yang dipaksakan sebagai calon itu bukan mudah. Maksudnya bukan mudah gimana? Itu kan sudah terjadi udah ribuan tahun yang lalu. Zaman-zaman Kekhalifahan gitu ya. Atau- sebelum khalifah lagi, yang lebih tua lagi itu. Zaman-zaman ya yang belum ada demokrasi lah. Ya zaman Adam lah. Habil dan Kabil gitu kan. Iya, dipersiapkan itu anaknya memimpin gitu kan. Di demokrasi itu sudah tidak etis lagi. Makanya kita pernah punya waktu zaman Pak SBY kita pernah supaya saat bapaknya berkuasa itu anaknya, istrinya dan disebut itu lingkaran satu itu tidak boleh mencalonkan karena pasti diuntungkan. Siapa yang bisa menjamin aparat negara tidak berpihak kepada Gibran? Iya. Toh buktinya investigasi Tempo mendapatkan itu gitu loh. Itu nggak usah dibicarakan lagi lah. Itu Oke. semua orang udah tahu lah. Di bawah tanah, kan kita ini kan politik bawah tanah. Oh iya. Politik bawah tanah gimana? Di arus bawah gimana? Masyarakat merasa terintimidasi atau gimana? Ya kalau masyarakat kan yang mana dulu masyarakatnya? Kalau masyarakatnya suka dibagi-bagi susu ya mereka senang-senang aja. Enggak Bang, begini. Ini kan banyak swing voter yang tidak bisa kita ketahui gitu. Banyak orang yang ingin bersuara tapi takut gitu. Takutnya seperti kepala desa yang dipanggil tiba-tiba gitu kan. Jangan-jangan kita juga bentar lagi dipanggil gitu loh. Mudah-mudahan tidak lah ya. Kita dipanggil pun ya apa juga kita ini kan. Oke. Orang berpengaruh juga bukan gitu kan. Gitu kan. Tapi tiba-tiba hilang gitu loh. Ya, kalau mending hilang kalau tinggal nama. Ini hilang sama nama-namanya gitu loh. Gimana gitu. Jadi orang kritis semacam Butet aja. Handphonenya disadap. Iya. Terus siapa yang bisa melakukan itu? Ya siapa lagi kalau yang punya infrastruktur digital paling ini ya. Iya, Butet itu kan orang yang paling berpengaruh, orang yang mendukung Jokowi, yang sampai sebelum dia mencalonkan Gibran itu dia merasa paling benar udah Butet itu. Sampai akhirnya asu kata
Asu, janco apa gitu kan. Jadi akhirnya orang-orang yang dulu mendewa-dewakan Jokowi seperti Denny Siregar ya, teman-teman kita banyak lah. Iya, kita kan sangat bersahabat lah dengan Denny Siregar. Iya, yang tiba-tiba akhirnya misuh-misuh gitu loh. Ya. Misuh-misuh dalam arti kok ngele gitu loh. Jangan-jangan Denny Siregar juga terlalu kritis mau ditangkap juga tuh. Iya, makanya tolonglah kawan-kawan buzzer-buzzer ini persiapin untuk 2024 gitu loh. Jangan sampai ketangkep lah gitu loh. Jadi kita politik lucu-lucuan aja. Iya. Nggak usah terlalu serius. Iya, toh Tiba-tiba hilang aja nanti. tiba-tiba hilang gitu loh. Sebetulnya kalau gua lihat Pak Jokowi ini Japanese Machiavelli gitu. Machiavelli versi Ya, Jawa versi gitu. Jawa gitu ya. Iya. Di Ini mana? masuk sarah nggak? Nanti orang Jawa demo lagi nih. Enggak, maksudnya enggak lah, agak salah lah. Oke, Dia sebagai membawa diri identitas dia orang Jawa gitu. Iya. loh. Tapi dengan model gaya Machiavelli gitu kan. Boleh-boleh aja sih menurut gua Machiavelli itu, Bang. Boleh, semua kekuasaan bisa. Iya. Selama tidak ada yang mengatur gitu kan. Iya, selama tidak ada yang Tapi kan aturan tinggal kita panggil aja paman gitu. Ubah apa gitu sedikit ya. sebetulnya kan itu gampang aja, Bang. Ini kan cuma Ayat Quran aja sering dilanggar, apalagi ayat konstitusi gitu kan. Iya nggak? Alkitab aja sering dilanggar. iya. Matius, Amsal itu kan sering dilanggar juga sama orang-orang. ya mereka kan bertuhan. Kalau orang Islam paling hanya pada saat sakit, pada saat Iya. Mengingat Tuhannya hanya pada saat sakit. saat terpuruk, pada saat terpenjara, baru bertobat. Ya itu mungkin cara Tuhan supaya dekat gitu ya. Iya. Tapi kalau yang non Muslim bisa jadi Senin sampai ada istilah gitu ya. Bukan dari saya. Ada istilah dia Senin sampai Jumat sampai Sabtu menipu masyarakat. Kemudian hari Minggu menipu Tuhan, itu kan sudah biasa juga gitu. Senin sampai Sabtu nipu Masyarakat. Minggu ibadah. Oh, iya ibadah. Nipu Tuhan gitu ya. Nipu Tuhan, nipu Itu dari Tuhan. teman-teman kita non Muslim gitu kan. Bukan Iya. dari saya. Tapi nipu Tuhan itu pernah dilakukan juga oleh Abu Nawas. Iya. Ilahilas tulil firdausi ahli, itu kan mengolah Tuhan gitu. Iya. Bagaimana dia mengatakan saya bukan ahli surga? Tapi saya tidak tahan menerima neraka. Dia dalam menerima neraka. Itu kan menipu Tuhan juga dia kan. Mengelabui Tuhan. Gimana ini? Orang ini minta dia bukan ahli surga tapi nggak mau masuk neraka gitu. Yang akhirnya Tuhan akan memberikan apa ya, dispensasi atau apa gitu. Akhirnya dia masuk surga. Tapi dalam politik tidak bisa politik Abu Nawas begitu. Oh, nggak bisa? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa, Bang? Ya nggak ada duitnya. Abu Nawas kan ikhlas orangnya itu kan. Nah, Bang, balik lagi soal Prabowo. Waktu itu pernah ada isu Prabowo menampar wamen itu. Prabowo ini kan tipe tentara yang temperamental. Oke. Kalau kita membaca sejarah itu ya, menurut Mas Kiki. Kiki ini siapa? Kiki ini profesor. Yang pengap polisi itu, yang Iya, penasihat salah polisi. satunya penasihat itu. Beliau menyebut dahulu saat Prabowo masih kuliah di Akmil, dia menggebuki SBY. Kenapa? Karena dia mau pacaran sama Mbak Titik Soeharto, saat itu masih pacaran. Ngajaklah mereka ini ke Jakarta dari Magelang. SBY nggak mau. Iya. Tapi begitu pulang, Prabowo dipanggil sama mertuanya, sama orang tuanya Bu Ani yang kemudian menjadi mertuanya SBY. SBY dicurigai yang melaporkan itu ke Bu Ani, kemudian Bu Ani melaporkan ke bapaknya. Maka digebukilah oleh Prabowo SBY ini. Itu menurut versinya Kiki. Ada versi lain nggak? Tidak ada bantahan. Saya tidak mendengar bantahan dari Prabowo, bantahan dari SBY. Jadi gemoy-gemoy itu, lucu-lucu itu hanya gimmick. Ya orang temperamental lah. Gimana sih? Yang terakhir kan katanya menempeleng udah Harvey. Yeah. Kan abang kita yang satu itu wakil menteri pertanian. Meskipun dibantah kan. Tapi saya mendapat informasi bukan itu yang ditempeleng Prabowo. Kabarnya yang lain gitu loh. Tapi kan tidak ada yang bisa membuktikan di situ. Nah, Abang sebagai orang Kalso ya, Kalimantan ya. Hari ini kan Kalimantan lagi dibangun besar-besaran IKN gitu segala macam.
Ini sebetulnya berdampak gak terhadap suara Prabowo, yang mana Prabowo kemana-mana jualan Jokowi gitu kan? Berdampak gak sebetulnya untuk warga Kalimantan berminat mencoblos Prabowo gitu? Menurutku Prabowo yang sekarang itu tetap berbeda dengan Prabowo yang sebelumnya. Ya beda, ya pasti beda. Dan ibu kota negara Nusantara itu yang dapat untung siapa sih? Saya tidak mendengar sekarang harga tanah di Kalimantan itu Naik. dinikmati oleh masyarakat. Yang ada itu ada berapa radius kilometer di sekitar IKN itu ya ada masyarakat kesulitan air, kemudian jalan tambah jauh gitu kan. Ada juga yang mengaku dirampas tanahnya, macam-macam lah. Sementara itu tidak memberi dampak apa-apa. Malah semakin sulit. Kalau berharap nanti harga tanah Kalimantan seperti tanah di Jakarta ya, itu kan calo yang main, calo tanah. Oke. Ini pernah terjadi juga di Kalimantan Tengah. Begitu ada kabar Kalimantan dipindah, ibu kota dipindah ke Kalimantan, di Kalimantan Tengah itu hampir semua tanah itu udah bertuliskan insya Allah akan dibangun ibu kota negara. Jadi orang Kalimantan semua memasang pelang itu gitu? Iya, di Kalimantan Tengah saat itu. Dulu Dulu ya? nggak ada isu-isu itu kan. Oke. Karena historisnya Soekarno pernah menjanjikan memindah ibu kota negara pada Ya, saya pernah dengar Cilik Road. ceritanya. Itu kan ada sahabatnya, Iya. tokoh pejuang di sana. Tapi kan itu politis katanya. Iya, politis tidak politis lah. Cara Soekarno untuk meyakinkan menggait orang Dayak sahabatnya ya. Oke. Nah, kira-kira Dayak sendiri hari ini kemana nih arahnya? Iya, masing-masing dia punya pilihan dan jangan dianggap orang Dayak itu bodoh seperti yang bisa diarah-arahkan. Jangan, Iya. mereka itu pintar-pintar semua. Dan selama ada sinyal, maka orang Dayak memiliki handphone dan dia akan membaca berita juga. Iya. Tidak mudah juga diakal-akali. Kadang kan elit ini menganggap orang-orang kita ya, misalkan orang Dayak atau saya orang Baduy gitu ya, orang Sunda atau orang mana tuh dari Papua, pelosok sana, dikira kita itu orang bodoh gitu. Iya. Padahal keterbukaan informasi ini udah melebihi batas apapun gitu loh, Pak. Iya. Dan mungkin ya, menurutku lebih berpeluang Anies dan Ganjar daripada Prabowo. Oke. Di Kalimantan ya. Kalimantan ya. Ganjar sih agak berat mungkin, tapi dia tetap pendukung yang lama itu tetap bertahan karena nasionalisme, barisan nasionalis di Kalimantan itu juga besar. Tapi juga Islam Melayu juga besar. Nah, makanya gue membaca begini, Bang. Ini hati-hati loh dengan Anies. Ini Anies bisa menang, Bang. Suara di luar Jawa itu kalau gua lihat survei terbaru itu mayoritas ke Anies, gitu. Oke lah, kalau kita berbicara presiden di Indonesia, siapapun yang menang di Pulau Jawa itu akan menjadi presiden. Iya. Tapi ini hati-hati juga gitu loh. Pulau Jawa aja gitu loh. Anies sudah lumayan besar suaranya gitu kan. Kamu kan dari Pangandaran. Iya. Udah berapa orang yang kamu tanya? Wah, udah mungkin ratusan kawan-kawan saya di Pangandaran. Dan itu pasti dukung Anies kan? Pasti Anies. Yang diklaim oleh Gerindra pendukung Prabowo gitu Ya, kan? meskipun di sana yang berkuasa PDIP. Iya. Gitu kan. Dan sebagian besar banyak DPR dari Gerindra, tapi pilihan rakyat itu ke Anies. Nah, ini yang gua heran gitu. Begitu juga gua melihat Kalimantan ya. Suara Melayu itu banyakan, dan gua lihat Anies ini cuma dia presiden yang bisa berkomunikasi ke dua belah pihak. Iya. Ganjar cukup nasionalis sama orang-orang kiri lah, Marhainis. Iya. Gitu. Prabowo ya dia hanya berbicara dengan orang-orang nasionalis lah. Mungkin hari ini ya karena dia mengkhianati orang Islam. Iya. Anies ini kemana-mana bisa masuk gitu loh, Bang. Ganjar tetap ada dampak masuknya Mahfud MD. Sama-sama Mahfud, tapi aku kan bukan MD. Iya. Nah, Tapi kan agak sulit juga, Bang. karena Mahfud diterima berhadapan dengan Caimin ya di masa NU. Tapi sama-sama besar dampaknya. Tapi untuk Mahfud masuk ke kelompoknya Rizik Syihab
yang mana itu mayoritas di Madura gitu. Iya. Itu agak sulit dibanding Muhaimin masuk ke kelompok Rizik Syihab. Tapi Mahfud tuh kebanggaan orang Madura juga untuk bisa jadi presiden. Iya. Ada sisi identitas lain. Iya, identitas lain yang bahwa tentu akan ada yang menolak, tapi ada juga yang sangat mendukung. Dan realistis saja bahwa ini tidak bisa kita lepaskan dari identitas. Misalnya saya orang Kalimantan. Biasanya orang Kalimantan selalu ada menteri. Dari zaman Pak Harto, dari kemudian Habibie, kemudian Megawati, bahkan jadi wakil presiden kan Pak Hamzahas dari Kalimantan Barat. Zaman Jokowi yang kedua ini tidak ada, kecuali Alu Dohong yang kabarnya itu tadi bermasalah dengan Prabowo tadi. Oh gitu. Gara-gara Alu Dohong mengkritik soal food estate itu. Itu informasi, tapi benar atau tidak saya tidak tahu. Oke. Di kalangan elit. Kalau gue sih sebagai orang Sunda, dari dulu kalau gue lihat karakter orang Sunda tuh suka dipimpin oleh militer. Oke. Tapi belakangan ini ada perubahan perubahan budaya, perubahan cara pandang gitu kan. Orang Sunda lebih suka dipimpin oleh orang yang agak Islamis begitu. Tapi kalau garis politik orang Islam Jawa Barat moderat ya, atau apa Islam Masumi lah yang dulu. Tentu pilihannya kemungkinan besar ke Anies. Iya. Karena tidak mungkin mengharapkan pasangan Prabowo nanti khutbah di masjid misalnya kan. Tiba-tiba Prabowo menyatakan ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih, tidak akan mungkin. Saya tidak yakin juga Gibran sanggup melakukan itu. Yang bisa itu hanya Muhaimin dan Anies. Mahfud ya. Tapi Ganjar. Jadi kalau Islam mendukung, Islam garis keras tiba-tiba mendukung Prabowo, alasannya apa? Kalau dulu alasan Islam garis keras mendukung Prabowo karena Habib Rizik dan anti Jokowi gitu. Lah ini sudah dia mengkhianati Islam, kemudian mendukung berpasangan dengan anaknya Jokowi, jadi alasan-alasan itu akan rumit. Jadi untuk mengambil identitas Islam kembali agak susah gitu. Agak susah, pasti tercederai lah. Pasti tercederai. Oke, makanya kita belum mendengar Habib Rizik akan mendukung siapa. Tapi bahwa pernyataan yang disampaikan Grace Natali bahwa Prabowo menyesal bersama-sama Islam dengan kelompok Islam dulu itu sangat melukai umat Islam yang mendukungnya. Kalau yang Islam tidak mendukungnya seperti kamu kan nggak masalah kan? Kalau saya dukung siapa aja gitu. Saya semuanya dukung Bang. Gitu. Selama dibayar gitu kan? Selama masih Soekarno dan Hatta masih bergabung. Oh iya, kalau terpisah kan cuman jadi nggak bisa. Cuma foto biasa gitu. Foto biasa jadinya. Kalau bergabung ada nilainya. Yang lebih bernilai lah. Yang lebih bernilai gitu. Ini kok politik jadi serius banget dibahas ini. Makanya. Oke Bang, terima kasih atas waktunya. Mungkin kita akan kembali lagi ketika turun ke dapil. Nah, ngapain lagi kita ke dapil?